Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu supaya pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, boleh kita mulai dengan doa bersama dulu ya. Silakan dipimpin oleh Kak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu lagi di pembelajaran biologi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu. Siapa aja? Cipanur. Cipanur kemana Cipanur? Oke. Kemudian siapa lagi? Mahfud. Mahfud teh Muhammad Mahfud ya? Oke, berarti sakit ya Mahfud ya? Oke. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak masuk ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Jadi hari ini seperti biasa kita akan belajar biologi ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, kita kan kemarin sudah belajar bab yang terakhir kemarin tentang apa, ingat nggak? Tentang klasifikasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu kemarin kalau berdasarkan yang disebutkan oleh Whittaker ada berapa? Bentar, apa aja? Oke, pinter. Jadi ternyata makhluk hidup itu ada berapa jumlah? Ada 5. Nah, sekarang kita akan cek apakah kalian masih ingat atau enggak ya. Ini lihat gambar di PowerPoint ya. Kalian lihat apakah kalian ingat ini ada organisme apa? Nah, yang gambar A apa itu? Oke, bakteri berarti maksudnya belum masuk oleh. Kemudian yang B. Oke, berarti yang A itu adalah bakteri ya, yang B itu adalah ini atau kelompok ya. Oke. Nah, kemudian menurut kalian apakah semua mikroorganisme yang termasuk bakteri dan jamur itu semuanya bersifat merugikan? Ada yang menentukan? Oke. Apa aja contohnya? Bakteri Yakult. Oke, sebut merek ya. Jadi bakteri yang ada di susu fermentasi ya? Oke, betul ya. Jadi ternyata tidak semua bakteri dan jamur itu yang ada di muka bumi itu semua merugikan ya, tapi ada juga bakteri yang bermanfaat. Contohnya yang ditemukan di produk-produk fermentasi. Nah, siapa yang suka nonton drama Korea? Ya. Siapa yang suka pernah makan kimchi? Oke ya, siapa tahu nanti bisa ke Korea ya. Ya masih bisa ya. Oke. Terus kalau yang dari gambar ini kamu pernah makan apa? Sama apa itu? Tempe atau tempe kedelai ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya. Bab 3 tentang apa? Tentang inovasi teknologi atau biasanya disebut dengan bioteknologi. Nah, sebelum masuk ke materi bioteknologi ya. Nah, sekarang kalian silakan isi dulu asesmen diagnostiknya ya. Nah, asesmen diagnostiknya ada di sini, bisa di-scan. Yang mau nge-scan langsung ke depan boleh, tapi kalau misalkan mau langsung diklik sudah ibu share di grup ya linknya. Oke. Ada?
Sudah ada pilihnya? Oke. Silakan boleh diisi dulu ya untuk asesmen diagnostik. Ada polisi. Sudah bisa ya? Bentar ya. Bentar ya. Coba di refresh dulu ya. Kemudian dicoba lagi masuk lagi apakah sudah bisa? Bisa. Oke, sip. Silakan. Kalau gitu diisi dulu ya asesmen diagnostiknya. Cuma sedikit kok. Jangan lupa namanya, nama lengkap ya. Jangan pakai nama samaran. Oke, silakan boleh diisi dulu. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar di bab yang baru itu tentang bioteknologi menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi asesmen ini untuk mendeteksi dulu kalian pernah nggak kesulitan di pembelajaran proyek gitu ya. Silakan diisi dengan jujur ya. Bisa ya? Silakan diisi dulu. Bisa. Jangan lupa diklik submit ya kalau sudah selesai. Mikir dulu ya. Pemanasan ini ya, pemanasan. Enggak ada nilai. Tenang aja. Kan ini mah asesmen jadi cuma kayak semacam angket awal gitu. Jadi nggak ada apa? Nggak ada nilainya. Sudah ya? Isi semua? Oke? Oke, sip. Kalau begitu berarti kita lanjut ya. Jadi asesmen diagnostiknya sudah ya. Tadi kita sudah review juga materi sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke bab berapa? Bab 3 tentang inovasi teknologi biologi atau disingkat sebagai bioteknologi. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi hari ini tuh kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi produk-produk bioteknologi konvensional di bidang pangan ya. Kemudian menemukan ide untuk mencari bahan baku alternatif dalam pembuatan yogurt ya. Untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi susu sapi, kemudian bisa merencanakan dan membuat produk bioteknologi konvensional di bidang pangan ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tercapai semua ya. Oke, kemudian apa sih kita manfaat belajar tentang bioteknologi ini gitu kan ya. Nah, yang pertama pasti kamu jadi tahu dong ya, ternyata banyak sekali produk-produk yang menggunakan teknik bioteknologi itu ya, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas juga karena nanti kan kalian akan ditantang ya untuk menghasilkan
produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, tentang apa produknya nanti dicek di LKPD-nya ya. Kemudian juga meningkatkan kemampuan dalam memecahkan solusi dan juga meningkatkan kemampuan dalam melakukan proyek. Kalian udah pernah dong melakukan proyek? Pernah? Waktu udah berapa kali? Sekali, 2 kali? Kenapa waktu itu kewirausahaan? Jadi ya? Oke. Nah, sip. Jadi sekarang kita langsung bahas ke bab 3 ya. Tadi bab 3 tentang apa? Nah, bisa kalian lihat ya di situ bioteknologi itu konsepnya apa? Jadi bioteknologi itu adalah penerapan prinsip ilmiah dan rekayasaan dalam pemanfaatan agen biologis. Nah, jadi kalau tadi yang kalian sebutin Yakult, tempe itu dibikinnya pakai apa? Kalau kayak tempe, nah yang putih-putih yang kamu makan, nah itu sebetulnya adalah hifa dari apanya? Jamur, ya kan? Terus kalau misalkan yogurt itu bisa asam, itu dari apa? Nah, dari fermentasi si susunya oleh si bakteri gitu ya. Nah, ternyata nggak cuma bakterinya atau jamurnya langsung yang bisa dipakai untuk si pembuatan produk-produk bioteknologi, tapi bisa juga bagian dari si tubuh bakteri dan jamurnya. Kebayang nggak? Jadi nggak mesti utuh aja gitu ya. Kayak misalkan bikin tempe, kalian tahu cara bikin tempe? Pernah lihat mungkin video ya? Dijejak si gundul gitu-gitu. Oke. Jadi diapain si itunya tuh nanti? Nah, direndam, direbus dulu, terus nanti dikupas kulitnya kan. Habis itu nanti dikasih ragi gitu kan, terus didiemin aja gitu kan beberapa saat. Nah, itu teh penggunaan mikroorganismenya tuh langsung, jadi bakteri langsung aja dikasih. Padahal ternyata nggak cuma itu. Makanya kita sebutnya di sini apa? Agen biologis. Ya, jadi agen biologis itu nggak cuma mikroorganismenya, tapi bisa juga bagian tubuh dari mikroorganisme. Ya, jadi ada apanya? Bisa DNA-nya, ya kan? Bisa enzimnya, bisa jaringannya. Nah, jadi prinsip bioteknologi itu ada 3. Yang pertama harus ada apa? Adanya agen biologisnya, ya kan? Ada agen biologisnya. Kemudian pasti ada penggunaan teknologi. Teknologinya tapi nggak mesti harus yang canggih gitu ya. Bisa juga teknologi yang sederhana yang kalian kalau bikin tadi tempe gitu ya, itu juga sebetulnya masuk ke teknologi, tapi teknologi yang sederhana. Namanya apa? Fermentasi. Terus yang ketiga, ya fungsinya untuk menghasilkan produk dan jasa yang nilai jualnya lebih tinggi. Pernah makan kedelai langsung? Jarang ya. Yang kedelai itu masih apa? Teksturnya tuh keras ya. Mau direbus juga cuma kayak gitu ya. Rasanya juga nggak begitu ya. Ketika dibikin jadi tempe, rasanya jadi gimana? Rasanya jadi lebih enak. Kemudian pasti ada tambahan serat-serat juga ya. Jadi pasti itu nilai gunanya pasti akan lebih tinggi. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke. Nah, ternyata jenis bioteknologi, kalau kamu lihat di situ, bioteknologi itu dibagi jadi berapa? Yang konvensional, ada yang berarti kira-kira banyak bedanya apa antara konvensional dan modern? Siapa yang mau ngomong? Ayo, beraninya keroyokan ya. Ayo, siapa? Cium yang berani. Yuk, Cium, ayo. Siapa? Oke, selamat. Oke, siapa namanya? Siapa namanya? Oke, Salwa. Oke, boleh silakan Salwa. Bedanya apa kira-kira? Bedanya kalau bioteknologi konvensional caranya lebih mudah dan nggak terlalu rumit. Oke. Kalau bioteknologi modern itu caranya lebih susah dan menggunakan alat-alat yang Oke, sip, betul? Oke, terima kasih ya. Good job ya, betul. Jadi sebetulnya perbedaan utamanya dari namanya aja ya, modern dan tradisional. Berarti pasti dari proses dan alat-alatnya itu pasti berbeda ya. Jadi yang perbedaan pertama pasti kalau yang bioteknologi konvensional, tadi yang aku jelasin si tempe itu digimanain?
Nah, langsung ya si mikroorganismnya dipakai langsung. Tapi kalau yang modern biasanya bagian-bagian dari si tubuhnya langsung. Terus tadi kalau yang konvensional teknik utamanya apa? Fermentasi. Nanti kalau yang modern itu rekayasa, otak-atik gennya gitu ya. Nah, kemudian tadi betul yang kata Sawa, jadi peralatannya sederhana. Kalau yang modern pasti peralatan canggih gitu. Kemudian kalau yang konvensional itu biasanya ya kurang steril ya. Mungkin mau pernah lihat? Pernah lihat gak? Yang direkortasi itu katanya di mana sih? Nah, ada yang pernah yang viral katanya cuci apa cuci kedelai yang tuh saya diinjek-injek ya, tapi ya walau alam itu kita nggak tahu ya benar atau enggak. Oke, tapi kalau yang bioteknologi modern itu dia harus apa harus ya. Kenapa kalau misalkan ada kontaminasi sedikit biasanya gagal gitu ya. Nah, kemudian contohnya jelas kalau yang konvensional itu pembuatan makanan-makanan yang sering kita temukan ya, tempe, terus apa lagi? Tape atau peyem itu ya. Kemudian roti, yogurt, keju, nata, ada koko ya, banyak. Hal yang modern itu tadi ada kultur jaringan, transgenik, cloning, ada yang pernah dengan cloning? Ya, dan di film-film dan ada yang paling solid kalau yang buat apa? Nah, betul, bukan vaksin, tapi betul ya untuk apa? Pengobatan sakit diabetes yang kan ya, ya yang disuntik gitu. Oke, bisa aja sampai sini paham ya? Jadi bioteknologi ada berapa ada? Nah, oke, sekarang lihat ada banyak produk di situ ya. Oke, kira-kira adakah produk bioteknologi pangan kalian kenali dari situ? Ada. Ada roti, cimori, merek lokal, ya itulah ya, pokoknya yogurt ya, lagi nanti ada koko. Siapa yang suka kembali mesin? Kebanyakan pensin, jadi kurang pinter, nah padahal kurang pinter gara-gara apa? Ya. Jadi sebetulnya patching ini bukan sintetis. Jadi patching itu sebetulnya adalah fermentasi dari apa coba? Gula. Ya, gula. Dari apa? Tebu. Dari tetes tebu. Jadi dari air tebu tuh difermentasi dihasilkan nasi. Jadi sebetulnya mixing itu kasihan jadi tumbal ya, jangan dikurang. Kasihan nanti dia sedih ya. Oke, jadi ternyata banyak banget ini kayak ini apa ini yang ujung ini? Dibikin jadi combro enak banget ya. Atau apa genjer ya. Oke, nah ini nih ya tempe ya kan. Terus ini nih lihat aduh ketutup nih soya kecap betul nasi malika ya. Nah itu sudah hasil fermentasi. Nah ini mah gak boleh ya ini barangnya. Jadi ya ada apa namanya banyak ya. Oke. Nah jadi ternyata si produk-produk bioteknologi pangan yang beragam tadi ternyata si bakteri dan jamur yang dipakai juga berbeda-beda. Ya kalian bayangin aja keju, teksturnya bayang keju. Ya. Oke. Nah terus apa lagi ya? Yogurt kebayang? Padahal bahan bakunya apa? Sama-sama susah. Tapi kenapa bisa beda sok bentukannya? Keju mah gitu, yogurt mah gitu kan? Ya. Karena apanya? Bakterinya beda. Contohnya di sini nih yogurt ya. Ada Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Terus kayak apa tadi? Keju nih ya, keju ada Propionibacterium. Kalau keju itu sebetulnya banyak ya macam-macam yang apa namanya bisa digunakan. Karena keju kan macam-macam. Kamu taunya keju apa? Parmesan, mozzarella, cheddar, itu yang biasa kita pakai. Nah, kalau keju sendiri kan, ya, tahu nggak pernah nonton SpongeBob? Yang episode apa coba? Yang pengen punya ibu. Nah, yang pengen punya ibu. Udah gitu siapa? Si Squidward-nya tuh nyimpen blue cheese di dalam yang itu emang bau gitu kan. Sama kayak kefir pernah kefir yang buat beauty itu biasanya baunya nggak enak juga bau. Blue cheese juga kayak gitu sebetulnya ya. Jadi
macam-macam kayak gitu ya, karena si bakteri atau jamur yang digunakan itu berbeda. Ya, nanti bisa kalian baca ya di sini ya. Jadi kalian harus tahu nih, misalkan kalau nonton perhatikan dulu ya videonya. Suaranya kedengaran? Apakah Anda pernah merasa kembung atau mengalami diare setelah minum susu atau mengkonsumsi produk olahan susu tertentu? Jika iya, mungkin saja Anda mengalami masalah pencernaan tertentu, seperti sindrom iritasi usus, alergi susu, atau intoleransi laktosa. Ketiga masalah pencernaan tersebut memiliki gejala yang aneh dan melibatkan konsumsi susu atau produk olahan susu. Kemudian, apa itu intoleransi laktosa? Apa bedanya dengan masalah pencernaan lainnya? Simak penjelasan Dr. Oki Ramadian, dokter spesialis penyakit dalam berikut ini. Apa intoleransi laktosa? Intoleransi laktosa adalah suatu kondisi di mana badan kita menolak makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Gejalanya kan adalah respon perut kita tidak nyaman, seperti nyeri dalam hati, kram, diare, ataupun mulut yang tidak menyentuh. Apa? Ada yang pernah? Oke, pernah? Siapa lagi yang intoleransi laktosa? Satu, siapa lagi? Oh, 3, 4. Oke. Apakah waktu masih kecil kayak gitu atau pas sudah dewasa aja? Oh, ada yang dari kecil. Oke, terus ada yang pas sudah dewasa ya? Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Apa saja jenis dan penyebab intoleransi laktosa? Penyebab dari intoleransi laktosa adalah suatu penyakit merupakan suatu kondisi. Jadi di badan kita memiliki suatu kekurangan zat enzim yang namanya laktase. Laktase adalah saluran cerna untuk mengubah makanan atau minuman yang mengandung laktosa, glukosa dan laktosa. Tetapi tidak semua orang memiliki kadar yang tinggi sehingga makanan-makanan ini yang masuk ke dalam kita akan ditolak oleh badan kita sendiri. Contohnya, minum susu seperti mega, keju, susu full cream, dan sebagainya. Apa saja gejala dari intoleransi laktosa? Gejala yang ditimbulkan akibat intoleransi laktosa adalah suatu penolakan dari badan kita sendiri dari saluran cerna. Salah satunya adalah nyeri yang tidak sembuh, kram, diare, pelit, dan sebagainya. Kapan dikatakan harus dokter? Kapan kita ke dokter pada saat kita mengalami laktosa? Kita ke dokter jika kita mengalami suatu kondisi yang mengganggu daya tahan tubuh kita. Contohnya, kita dehidrasi, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dia tidak sembuh, maka segera ke dokter. Bagaimana diagnosis intoleransi laktosa? Diagnosis dari intoleransi laktosa adalah biasanya kita akan tahu secara sendiri. Dengan konsumsi makanan-makanan mengandung laktosa, kita langsung bisa tahu bahwa kita tidak cocok. Diagnosisnya cukup tegas dan jelas dari secara klinis saja. Oke, jadi gitu ya kurang lebih ya. Jadi ternyata kalian juga mengalami ya, ternyata ada beberapa orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi. Biasanya apa aja gejalanya? Terus apa lagi? Ada yang sembelit ya, ada yang diare, ada yang sembelit. Terus apa lagi? Kram, ada yang kram. Terus apa lagi? Gimana? Oh, jadi engap, jadi sesak ke ulu hati, jadi kayak mirip kayak mah kambuh gitu ya rasanya. Oke, tip. Nah, sekarang gini dong. Salah satu contoh dari produk bioteknologi itu tadi kan yogurt ya. Yogurt itu dari apa? Nah, berarti kalau misalkan yang alergi susu, gimana dong konsumsi yogurt? Bisa ya. Oke, ada yang bisa, masih bisa yogurt. Tapi ada yang nggak bisa, yang tetap mencret atau nggak enak perut gitu. Oke, nah berarti ini tugas kalian ya. Jadi hari ini mari kita berdiskusi. Diskusinya seperti apa? Jadi kalian buat dulu kelompok, jumlahnya 5 orang ya. Kalian bikin kelompoknya nanti yang dekat aja rumahnya. Jadi rumahnya dekat-dekat sama kalian supaya nanti gampang, karena nanti kan bikin proyeknya nanti di luar kelas ya. Jadi nanti diskusikan masalah yang kalian identifikasi dari video tadi.
Udah dapat bocorannya sebetulnya masalahnya tentang apa tadi? Nah, kita toleransi laktosa atau enggak cocoknya si apa? Susu sapi ya, kenalan kalian dengan susu sapi itu. Nah, nanti ada bantuan juga di LKPD yang sudah Ibu bagikan, itu silahkan dicek artikelnya ya. Kemudian kalian carilah ide untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Itu bisa menggunakan video atau jurnal yang sudah ada di Google Site. Jadi ada Google Site yang Ibu sudah siapkan. Jadi kalian nanti tinggal cari dari situ ya. Kemudian nanti rancanglah alat bahan, cara kerja dan jadwal pelaksanaan proyeknya sama pembagian tugas kelompok. Nanti laporan proyeknya dibuat dalam bentuk vlog video aja ya. Jadi nanti di-upload boleh di YouTube, Instagram atau di Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kalau gitu silahkan sekarang kalian boleh duduk bareng sama kelompok. Boleh. Kelompok seke mana? Kelompok seke, kelompok galanggang mana? Kelompok ya. Oh, hati-hati ya. Itu apa? Gitu. Wah, jadi oi. Apa ibu? Silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Oh, hati-hati. Ini siapa? Nggak tahu. Klik itu nanti munculnya kayak gini. Boleh di scan, nah nanti misalnya kayak gini. Jadi di sini ada link YouTube ya. Di sini ada link YouTube cara membuat yogurt ya. Kemudian ada literatur ilmiahnya. Jadi kalian bisa cari misalkan penggunaan bahan apa selain sapi tadi. Ya, oke. Silakan boleh bekerja bersama kelompok. Silakan.
Ya, linknya boleh dipakai Google Hangout. Nah, di sini itu ada video. Teman-teman yang aku klik ya. Ini di Google Hangout itu klik lihat. Cara membuat yogurt yang mudah. Angka 9. Pak Ade, mana ya? Oh ini, yogurt mau. Iya. Tuh ada kan dia tuh. Katanya dia lagi. Nah, nah, jadi kalau tadi kan isunya kan kita kan tadi mau mengatasi masalah nggak cocok sama ya. Berarti kalian lain ya, where
Gitu loh, yang banyak ya, tapi yang ya. Lebih enak dia kenal, jadi nggak akan terkontaminasi sama bakteri. Atau kepingan itu diangkat sama Nah, ini kan 15 ya, Nek? Kayak buat bunga. Nah, dari teksturnya dia. tekstur kental Nah, Berarti kita bahas wah. ST3 ya. Untuk itu kayak pot bunga. Nah, bedanya kalau nggak pakai termos, dia di apa namanya? Ya, kurang lebih gitu ya. Atau ini juga ada dari susu kedelai. Lagi ya. Ada yang udah alat bahan kan? Potong-potong. Nah,
Kamu kalau misalkan bikin punya adik nggak? Punya adik nggak? Nah, kalau misalkan bikin itu segitu. Jadi nggak jangan panas tinggi. Nggak melepas nggak apa. Anget gitu loh. Anget. Enggak, jadi itu tuh maksudnya didiemin di belakang kulkasnya untuk fermentasinya dulu. Nanti pas udah jadi, misalkan 24 jam kan udah jadi si yogurtnya. Baru nanti, ya makanya nggak usah di bangun nggak apa-apa. Di suhu ruang aja. Nah nanti kalau misalkan udah apa, udah jadi, tadi kan nilai jadi biar nggak basah aja. Pokoknya inkubasinya mah sekitar, nah jangan lupa di apa prosesnya. Makanya nanti ini jadi misalkan ada ya.
Jadi pola lagi proses pengembangan. Itu ada di dalam Berapa pas sih? Udah jadi yang di video itu tadi kan yang ini anak-anak udah apa namanya? Ini yang jadwal anak-anak tadi belum ya? Yang di LKPD-nya teh gini. Yang di LKPD-nya. Salah. Jadi kan tadi kan yang ini udah dapat ya. Yang ini udah dapat ya. Udah. Terus yang ini udah. Yang ini udah ya. Yang ini belum ya. Yang ini belum. Yang ini udah tadi ya. Nah ini. Jadi pas anak-anak ini sama ini ya. Sama yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Ya jadi pas anak-anak nanti aku keliling aku kasih tahu yang di sini gitu ya. Sama yang ini ya. Sama nanti penutup aja. Ya boleh lah sedikit. Soalnya kayak rada kepotong nggak sih? Dari kamu. Berlaku sekali ya di video. Berlaku.
Itu ayat tuh, deklarasi yang itu oh yang literatur jadi yang dua ya Apa sumber ide?
Udah. Ya nggak apa-apa. Tapi udah kan oke. Ya, sampai yang terakhir. Sekarang. Oh ini berarti habis ini habis. Kan tadi udah 40 menit. Sekarang jam berapa sih? Jam 10.15. Kalau 90 menit berarti tanggal berapa? Ya kan? Sudah 45 ya. Jadi bentar lagi lah. Ini anak-anak suruh ini dulu. Satu kali lagi berarti kalau ini mati ya. Pas 40 menit. Pas berarti kan. Iya. Oh ini tadi kata apa yang mana? Nah, berarti nanti pas balik lagi yang tadi yang awal, benar gak? Ya kan? Ganjel. Oh, ya.
Oke, silakan. Lagi, jadi kita akhiri saja dulu ya. Oke, halo. Jawabnya halo. Halo. Oke, sip. Oke, jadi gimana diskusinya sudah beres? Beres ya, oke. Jadi kalau misalkan nanti ada yang belum selesai, boleh nanti didiskusikan di apa namanya di luar kelas ya. Jadi waktu untuk pengerjaan proyeknya berapa lama? 1 minggu. Ya, jadi kalian selama 1 minggu ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama kalian pasti beli dulu alat dan bahannya ya, disiapkan. Terus kemudian kalian nyoba bikin yogurtnya ya gak? Setelah nyoba bikin yogurt, terus apa lagi? Diuji coba dulu sama kalian nih, berhasil atau enggak? Ya, kalau misalkan nggak berhasil, berarti kan bisa dicoba lagi gitu kan. Nah, makanya bahan-bahannya nanti jangan langsung disemuain. Ya, jadi dari bahan-bahan yang sudah kamu beli, halo? Dari bahan-bahan yang sudah kamu beli nanti jangan disemuain. Jadi nanti kalau misalkan sisanya simpan dulu di kulkas gitu.
ya. Kemudian nanti jangan lupa mau videoin prosesnya, ya. Dan jangan lupa record. Jadi misalkan hari nanti di grup, misalkan besok misalkan kegiatannya ngapain, difotoin aja cukup. Misalkan ini kelompok 5 sedang belanja alat bahan, misalkan fotoin aja lagi belanja, ya. Nanti di share di grup. Oke, bisa dipahami? Ya, kemudian nanti laporannya nih, kalian kan kadang suka mager ya bikin laporan ketikan ya. Oke, jadi aku berikan kalian kelonggaran untuk laporannya dalam bentuk video ya. Jadi nanti kalian bikin video kurang lebih mirip kayak yang tadi lah, bisa gitu ya. Oke. Nah, terus nanti kalian presentasiin di hari Senin depan. Ya. Jadi nanti dari Senin depan kalian bawa produk yogurtnya. Kemudian nanti kalian siap-siap presentasi. Yang presentasi nggak mesti kelompok 1 dulu, 2, 3, 4 ya. Tapi nanti akan kita acak. Ya, akan kita random, jadi semuanya harus sudah sih. Di-uploadnya di mana? Boleh di-upload di YouTube, Instagram, atau di TikTok. Durasinya jangan terlalu lama ya. Dieditnya 5-10 menit aja. Ya, edit aja. Apanya? Editnya. Waduh. Jadi video yang dieditnya yang dipotong-potong aja kayak tadi. Ya, tahu lah kalian biasa bikin dia reels gitu kan, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, kita perhatikan dulu ke depan, boleh semuanya menghadap ke depan dulu, kita dulu. Oke, kita dulu depan lagi. Oke. Nah, ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Yuk, yang pertama dari pengertiannya bioteknologi dulu tadi apa? Pemanfaatan apa? Harus itu apakah mikroorganisme doang? Tidak. Bisa juga apa tadi? Agen biologi. Dan bisa juga apa bagian-bagian tubuh dari si mikroorganisme. Untuk apa? Membuat produk baru. Membuat produk atau jasa ya? Menang. Ya, sifatnya nilai. Oke, ya. Jadi bioteknologi itu pemanfaatan teknologi tadi dan agen biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai guna lebih. Terus ada berapa tadi bioteknologi? Wah. Konvensional. Adalah ya. Modern. Bedanya dari apa? Alat Dari alatnya. Pasti kalau yang tradisional lebih sederhana. Terus apanya lagi? Prosesnya yang lebih rumit? yang modern. Yang modern ya. Kemudian contoh-contoh kalau yang konvensional. Pangan. Oke, itu produk-produk apa aja bisa dari yogurt, tempe, dan lain sebagainya. Banyak ya. Ada koko ya nggak? Ya. Oke, sip. Nah, untuk next week, jadi hari Senin depan ya, itu presentasi produknya. Jadi produknya kalian bawa, nanti akan aku nilai dan bisa juga nanti saling menilai dengan teman beda kelompok ya. Kemudian presentasi yang tadi flow video laporan proyeknya. Ingat untuk videonya jangan terlalu panjang ya, sekitar 5-10 menit lah, diedit aja. Ya, jadi diedit. Jangan pas kamu nungguin 12 jam gitu. Kelamaan ya, jadi kamu ya. Oke. Sip, kalau gitu kita akhiri ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan juga bernilai pahala untuk kita semua ya. Silakan untuk KM-nya dipimpin berdoa dulu. Ya. Istiadat. Istaidu doaan fi qalbi. Kelas. Istaidu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk progres dari proyeknya boleh nanti tiap kalian misalkan bulan jabatan gitu ya, atau misalkan pas lagi oh ini kami lagi kumpul nih mau apa? Mau bikin yogurtnya, boleh nanti dilaporkan di grup ya, di grup ya. Jadi kalau gitu sampai jumpa lagi insya Allah hari Senin depan. Jaga kesehatan, pulangnya hati-hati di jalan ya. Silakan boleh.